Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Info Mudik 2023 hadir menemani Anda. Bersama saya Lafaz Parikesit. Ya pemirsa, sebagian masyarakat mulai hari ini sudah melakukan perjalanan mudik dikarenakan sudah diberlakukan cuti bersama. Sehingga volume kepadatan di sejumlah arus lalu lintas di berbagai daerah mulai padat merayap. Terlebih Kementerian Perhubungan juga telah memprediksi akan ada peningkatan jumlah warga yang akan melakukan arus mudik pada Lebaran tahun 2023 ini. Yang dimana prediksi puncak arus mudik terjadi di H-3 sampai H-1 Lebaran. Untuk itu, saat ini kita akan memantau situasi arus lalu lintas di jalur Cileunyi Nagreg. Kita akan terhubung bersama rekan kami yang sudah ada di lokasi. Baik Yuwana, bagaimana situasi dari arus lalu lintas di jalur Cileunyi Nagreg saat ini? Ya baik, terima kasih Bung Lafaz. Sekarang saya saat ini berdiri, tepatnya saya berada di jalur lintas Nagreg Kabupaten Bandung, di mana jalur ini merupakan salah satu jalur utama yang sering dilalui oleh pemudik, khususnya dari arah barat menuju arah timur atau menuju arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, puncak suasana arus sendiri hingga saat ini suasana berjalan ramai lancar. Kendati demikian, sejak tadi pagi atau siang bahkan hingga sore ada terjadi kepadatan, di mana kepadatan itu pun diakibatkan oleh stucknya di jalur Limbangan Garut dan mengekor hingga ke kawasan Nagreg. Dengan demikian, petugas kepolisian pun dan petugas dinas perhubungan melakukan rekayasa jalur dengan menerapkan sistem one way sepenggal, di mana untuk sistem one way itu diberlakukan ketika jalur Limbangan itu mengalami kepadatan, sehingga dilakukan jalur one way dari arah Cikaledong Nagreg sendiri. Nah, untuk volume kendaraan sendiri dari H-7 hingga H-3 saat ini tercatat yang sudah melintasi jalur lintas Nagreg ini sebanyak 363.928 kendaraan. Data tersebut dihimpun hingga pukul 6 sore tadi. Ya begitu Bung Lapas. Baik Yohana, ini kan diprediksi arus mudik di H-3 seharusnya sudah mulai dipadati oleh pemudik. Tapi sejauh ini seperti apa kondisinya dan apakah masih bisa dilewati atau justru sudah mulai padat merayap begitu? Oh ya, mungkin untuk prediksi kebanyakan kan di H-3 karena pada H-4 kemarin banyak pegawai-pegawai atau karyawan yang sudah melaksanakan cuti lebaran. Nah, namun demikian, untuk kepadatan sendiri di arus lintas Cileunyi hingga Nagreg ini terjadi kebanyakan di tengah malam hingga pagi hari, karena kebanyakan para pemudik sendiri memilih berangkat itu seusai melaksanakan ibadah sholat tarawih. Seperti hari H-4 kemarin saja, kepadatan di jalur lintas Cileunyi hingga Nagreg ini tuh terjadi sekitar pukul 12 malam hingga pukul 8 pagi. Ya, itu pun diakibatkan oleh kepadatan yang menumpuk di daerah Limbangan Garut. Jadi inti daripada kepadatan di jalur Cileunyi Nagreg itu bersumber dari kawasan Limbangan Garut dan ekornya tuh sampai ke wilayah Nagreg. Baik, saat ini sudah berapa banyak persentase kepadatan arus mudik di jalur tersebut atau kira-kira berapa jumlah total kendaraan yang melewati di jalur tersebut? Ya baik, Bung Lapas. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwasanya dari H-7 kemarin hingga H-3 saat ini tepatnya data hingga tadi pukul 6 sore itu sudah sebanyak 363.928 kendaraan. Nah, jumlah tersebut ini mengalami kenaikan atau meningkat sebanyak 5,67% jika dibandingkan pada tahun 2002 lalu. Begitu, Bung Lapas. Baik, kira-kira jalur tersebut biasanya pemudik itu akan ke arah mana tujuannya, Yuwana? Ya, mungkin jalur lintas selatan Cileunyi Nagreg ini kebanyakan digunakan oleh pemudik itu dari arah barat menuju arah timur, dan ini pun dari arah Jabodetabek yang akan menuju ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini kan sekarang kan terbagi dua nih, dari jalur Cileunyi ada yang ke tol Cipali dan juga ada yang ke jalur selatan. Namun demikian jalur selatan masih menjadi favorit rupanya karena terlihat dari volume kendaraan juga yang terus meningkat gitu, Bapak. Baik Yuwana, lalu sebagaimana himbauan dari Kemenhub sendiri bahwasannya memang masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik jarak jauh dengan menggunakan sepeda motor. Tapi saat ini di area jalur Cileunyi Nagreg itu seperti apa? Apakah pengguna sepeda motor yang melintas masih mendominasi atau justru sudah mulai berkurang?
Ya, terima kasih Bung Lafaz. Jadi untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor itu kalau untuk di malam hari mungkin volumenya berkurang ya. Masih kebanyakan juga menggunakan kendaraan-kendaraan minibus. Tapi kalau untuk pagi hari hingga siang hari itu kebanyakan yang menggunakan sepeda motor gitu. Padahal meski setelah adanya aturan dari Kementerian Perhubungan, himbauan, walaupun juga banyaknya mudik gratis yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, tapi pemudik motor juga masih jumlahnya masih cukup banyak gitu, berapa sudah. Baik Yohana, lalu bagaimana petugas setempat seperti kepolisian atau dishub untuk mengurangi kemacetan di jalur tersebut? Apakah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan atau seperti apa, Yohana? Ya, Bung Abbas, baik. Jadi untuk rekayasa lalu lintas di jalur selatan Cileunyi hingga Nagrek ini dilakukan secara situasional. Jadi di mana rekayasa itu berlaku ketika terjadi kepadatan. Dan rekayasa yang dilakukan itu yaitu dengan sistem one way sepenggal atau satu arah gitu. Baik, lalu apakah di sana ada posko-posko yang memang disediakan bagi para pemudik? Ya, untuk dari jalur Cileunyi hingga Nagrek sendiri, untuk petugas kepolisian dari Polresta Bandung itu membuka 2 posko, di mana satunya ada posko pelayanan dan satu lagi posko pengamanan. Di mana di posko pelayanan seperti yang terdapat di Cileunyi itu disediakan beberapa fasilitas seperti kursi pijat, minuman-minuman dingin, tempat istirahat, bahkan di situ pun disediakan pom mini mobile gitu. Jadi di mana pemudik yang kehabisan bensin di tengah perjalanan bisa melakukan telepon ke call centernya polisian Polresta Bandung atau call centernya Pertamina agar nanti ada petugas yang mengantarkan bensin gitu menggunakan sepeda motor. Sementara untuk di pos pengamanan sendiri, kepolisian yang dipusatkan di Cikaledong itu hanya untuk memantau arus dan melakukan rekayasa jalur. Baik, Yohana, lalu untuk kepadatan arus mudik saat ini, khususnya di jalur Cileunyi Nagrek, diprediksi akan memuncak sampai kapan, Yohana? Nah, mungkin untuk puncak sendiri nih di jalur selatan Cileunyi Nagrek akan terjadi pada esok hari atau H-2 karena mungkin saat ini juga masih ada yang bekerja sebagai perusahaan dan diprediksi di H-2 itu bisa meningkat drastis bahkan terutama di malam hari dan mungkin malam hari ini juga hingga besok pagi atau hingga besok malam lagi diprediksi akan terus meningkat. Mengingat seperti pantauan tadi dari exit tol Cileunyi, kendaraan dari yang masuk ke arah Cileunyi Nagrek ini sudah mulai banyak. Lalu, apakah kepadatan arus mudik saat ini itu khususnya di jalur Cileunyi dan Nagrek itu ada peninjauan dari petugas setempat, Yohana? Ya, baik Bung Lapas. Tadi tepatnya sore sekitar pukul 4, Forkopimda Kabupaten Bandung dari mulai Bupati Bandung, Kapolresta Bandung, Dandim 0624 melakukan peninjauan ke posko-posko seperti yang tadi saya ceritakan, dari mulai posko pelayanan di Cileunyi, terus posko Dinas Perhubungan yang tepat berada di belakang saya ini, hingga ke posko pengamanan yang berada di Cikaledong. Dan berdasarkan hasil peninjauan sendiri, mudik yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung itu berjalan cukup lancar, cukup baik. Meskipun terjadi kepadatan itu hanya merupakan ekor dari wilayah Limbangan Garut. Lalu, apakah ada himbauan yang diberikan oleh petugas tempat untuk para pemudik, Yohana? Ya, baik, Bung Lapas. Jadi himbauan yang terus digencarkan atau disosialisasikan oleh Forkopimda, terutama oleh petugas di lapangan antara petugas kepolisian dan petugas dinas perhubungan, bagi masyarakat pemudik yang melintasi jalur wilayah selatan Cileunyi hingga Nagrek ini untuk menyiapkan kondisi kendaraannya sebaik mungkin. Di mana kondisi jalur, terutama di wilayah Nagrek itu kontur jalannya cukup ekstrim, bahkan ada turunan dan tanjakan yang sangat terjal, di mana bila kendaraannya tidak dalam kondisi prima itu dikhawatirkan akan menimbulkan kecelakaan gitu. Dan bagi para pemudik sendiri juga untuk mempersiapkan dirinya jangan menjaga kondisi seperti tidak memaksakan berkendara dalam keadaan lelah atau keadaan ngantuk begitu Bung Lapas. Baik, Yohana, lalu apakah untuk esok hari ada gambaran terkait dengan arus mudiknya itu akan seperti apa? Lalu apakah akan ada kepadatan atau bagaimana, Yohana? Ya, mungkin seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kalau untuk besok tepatnya di H-2 itu
diprediksi akan menjadi puncak arus mudik nih di wilayah jalur Cileunyi hingga Nagreg. Ya mungkin untuk besok yang setelah saya dapat informasi tadi ya petugas tetap akan memberlakukan rekayasa jalur dengan sistem one way sepenggal, di mana one way itu diberlakukan dari arah pertigaan Cagak Cikaledong hingga ke arah Limbangan Garut. Begitupun kalau dari Limbangan Garut sudah padat, akan dialihkan juga menuju Leles Garut gitu untuk menuju ke wilayah timur. Baik, lalu untuk kepadatan sendiri berada di jam berapa dan di jalur yang mana, Yohana? Nah, untuk kepadatan sendiri itu terjadi di jam-jam mungkin seperti halnya kemarin nih. Kemarin tuh kepadatan terjadi dimulai pukul 12 malam hingga pukul 8 pagi dan berlanjut kembali kepadatan terjadi di pukul 2 sore hingga pukul 5 sore. Karena di daerah Limbangan itu jalur Limbangan, jalur utamanya yang sering dilewati oleh pemudik itu terdapat pasar. Di mana pasar Limbangan itu banyak pedagang yang berjualan hingga ke bahu jalan, yang juga menyebabkan salah satu penyebab untuk kemacetan terjadi di jalur Limbangan. Gitu, Mas. Baik, Yohana, lalu apakah ada himbauan yang akan disampaikan kepada pemirsa yang akan tentunya melintasi jalur Cileunyi Nagreg tersebut? Ya, mungkin bagi pemirsa atau bagi masyarakat yang hendak mudik untuk ke arah timur Jawa yang akan melintasi jalur Cileunyi tepatnya hingga jalur Nagreg, mungkin untuk betul-betul mempersiapkan kondisi kendaraannya, mengingat jalur ini merupakan salah satu jalur yang konturnya cukup ekstrim, di mana terdapat beberapa turunan dan juga tanjakan yang cukup terjal. Tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya di sini itu banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena kondisi kendaraan yang kurang prima begitu. Selain itu juga untuk masyarakat pemudik atau calon pemudik untuk mempersiapkan diri dalam kondisi fit sehingga dapat melintasi kondisi ini dengan penuh fokus. Seperti itu mungkin, Mas. Baik, terima kasih Yohana yang sudah melaporkan situasi arus mudik yang terjadi di area jalur Cileunyi dan Nagreg. Bagi para pemudik yang tentunya akan melakukan perjalanan, tetap jaga kesehatan dan pastikan Anda sudah melakukan vaksinasi booster sebelum melakukan perjalanan mudik. Saya Lafaz Parkesit bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.